tanggal 11 Juni 1983 akan disiarkan secara langsung oleh Televisi Republik Indonesia. Untuk itu, Televisi Republik Indonesia akan memulai siarannya pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan akan berlangsung hingga pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Iya. Nah, gejala gerhana ini sebenarnya tadi dikatakan tiap 350 tahun sekali. Apakah maksudnya bagaimana? Apa tempat yang sama ataukah di tempat yang lain atau gimana barangkali? Begini Pak Willy, jadi untuk daerah tertentu di bagian bumi, gerhana matahari total mempunyai interval waktu yang berbeda-beda. Misalnya untuk daerah Indonesia yang terletak di antara 0 derajat sampai minus 10 derajat, itu gerhana matahari total akan terjadi setiap 388 tahun sekali untuk tempat yang sama. Yang sama. Ya. Jadi lebih lagi ya, bukan 350 ya. Itu rata-rata diambil ya. Ya. Tapi kita akan punya gerhana matahari total yang lain pada abad ini, tetapi tidak lewat di Pulau Jawa. Iya. Lewat di Sumatera dan Kalimantan. Jadi untuk tempat yang berbeda, gerhana matahari total dapat terjadi kurang dari 2 tahun. Umumnya gerhana matahari total terjadi setiap 18 bulan satu kali. 18 bulan satu kali? Satu kali, untuk tempat yang berbeda di bumi. Oh ya, jadi gerhana yang akan terjadi sekarang 388 tahun untuk Pulau Jawa. Untuk Pulau Jawa, jadi yang melewati Borobudur, Tanjung Kodok gitu ya. Jadi kalau begitu kami harus menunggu 388 tahun lagi untuk meliput peristiwa yang sama. Iya. Memang suatu kesempatan yang langka bagi kita yang tinggal di Pulau Jawa. Kecuali tentu kalau kita pergi ke bagian lain bumi ini. Iya, jadi seperti di Sumatera tahun berapa Sumatera terjadinya? tahun 88. 88 ya. Kemudian tahun 91 juga melewati Irian Jaya. Iya. Tetapi yang sekarang tanggal 11 Juni ini merupakan yang sangat menarik karena yang terakhir kali dalam abad ini mempunyai panjang waktu 5 menit 11 detik maksimumnya di daerah Tuban ya. 3 menit dan bahkan di Irian Jaya hanya 1 menit. Oh, kenapa itu berbeda-beda waktunya itu? Ya, itu tergantung posisi bulan dan matahari terhadap bumi, jarak yang berbeda dari bulan. Ya, jadi menjauhi bumi. Bayangannya akan menjadi lebih kecil yang sampai ke bumi. Oh, begitu. Ya. Kalau dia mendekati bumi bulannya, maka bayangannya membesar dan lebih besar liputan yang terkena. Lebih panjang waktunya. Ya, dan juga peredaran bulan itu masih banyak faktor yang harus diperhitungkannya. Misalkan posisi bulan terhadap bumi kita, berapa sudut kemiringannya. Jadi dari segi astronomi banyak sekali yang harus diperhitungkan. Iya. Kemudian ya Bu, apakah ada pengaruh di bumi dengan adanya gerhana ini? Dari segi apa? Dilihat dari segi... Ya, segi apa saja. Jadi umpamanya, katakanlah temperatur atau magnet itu. Jelas, kalau temperatur jelas ya, karena matahari tertutup berarti udara akan berkurang, temperaturnya akan menurun, tekanan udara juga akan berkurang. Oh, jadi banyak sekali ya? Sebenarnya cukup banyak pengaruhnya. Baiklah Bu Karina, karena kita sudah memasuki transmisi satelit internasional, dan baiklah saudara, kita memasuki jaringan satelit internasional bentar lagi, dan kemudian kita akan menggabungkan diri dengan lokasi Borobudur. Selamat menyaksikan.
Indonesia bagian tengah dan waktu Indonesia bagian timur. Dari pelataran Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, kami telah siap untuk melaporkan secara langsung peristiwa gerhana matahari total tahun 1983. Saudara, Candi Borobudur tempat kami melaporkan peristiwa ini tampak semakin jaya dan anggun. Setelah mengalami pemugaran yang mengikut sertakan 28 negara sahabat yang merupakan kerjasama dalam UNESCO dan mengikut sertakan pula 8 organisasi swasta internasional. Dan peresmian pemugaran berakhirnya, maksud kami berakhirnya pemugaran Candi Borobudur ini dilakukan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 23 Februari tahun 83 lalu. Baiklah saudara, di sini terdapat 72 stupa ditambah 1 yang utama, dan pemandangan sekitar Candi Borobudur yang terletak di puncak sehingga menampilkan lembah dan suasana yang begitu asri. Pada saat ini siaran telah kami ambil alih langsung dari pelataran Candi Borobudur. Cuaca pada pagi hari ini tampak cerah dan matahari bersinar dengan gagahnya. Sementara perlu kami beritakan bahwa kemarin hampir selama 2 hari cuaca banyak berawan dan bahkan turun hujan yang cukup deras. Sehingga kemarin kami juga agak sedikit khawatir apabila hari ini pun akan ada hujan, tetapi tahun 2300 baru melakukan. Saya tidak tahu apakah TVRI tahun 2300 akan meliput lagi atau tidaknya. Tapi yang jelas acaranya ada, cuma orangnya tidak akan sama. Nah, kalau kita lihat ini binatang ini kurang jelas dari tadi. Ini menggunakan menggunakan kamera SIT. Iya. Jadi kita berusaha untuk saling memotong. Melihat. Nampak gelisah sekali. Gelisah sekali dia. Ya. Ini kelihatannya apa deh, kebingungan atau? Iya. Nah, ini akan berlangsung kira-kira 5 menit ya. Kalau menurut catatan. Untuk daerah Yogyakarta ya. 5 menit. 5 menit. Lebih ya, lebih sedikit. Gitu. Oh tidak, untuk Yogyakarta hanya ya 5 menit 4 detik. 5 menit 4 detik ya untuk kota, untuk Yogyakarta. Jadi itu sama dengan Borobudur ya. Iya, dekat sekali. Ya. Maksimumnya terjadi pukul berapa? Maksimum gerhana? Di pertengahan, jadi saya kira-kira untuk Yogyakarta itu mungkin sekitar pukul 11 lewat 26 sekitar 29 ya. 27 detik. Nah inilah bagian luar corona. Ya, kita lihat ada bintik merah di sebelah kanan layar televisi di dekat permukaan bulan. Nah, itulah ledakan di matahari. Oh, itu yang disebut prominenza. Ya. Jadi semburan api itu ya. Ya, lidah api yang kadang-kadang mencapai panjang belasan juta kilometer. Waduh. Tapi nggak sampai di bumi, Bu ya. Partikelnya mungkin sampai dan sering mengganggu komunikasi radio. Ah ya. Jadi ini ada 3 sekarang. Ya, kita lihat ada 3. Jadi itu semburan api dari permukaan matahari. Ya. Iya. Jadi
kalau kita pergi mendekati ke angkasa luar tentu akan lebih kelihatan Bu Lebih ya. jelas terlihat. Ya, ini kamera kami ya maaf saja Bu, jadi Belum menuju ruang ya. angkasa. Nah, ini sudah maksimum ini ya. Ya. Kalau perhitungan benar pukul 11.31 20. Nah, ini sudah mulai countdown. 11.41. Baiklah, kita akan meneruskan ke Tanjung Kodok ini. Nah, saudara-saudara sekalian, ini Bu di Tanjung Kodok. Tanjung Kodok ya, Belum lokasi. Tanjung Kodok, Tanjung Kodok mungkin. Kami belum mendapatkan berita dari program director atau pengarah acara kami, tapi kayaknya sih Tanjung Kodok ini. Sudah Tanjung sampai. Kodok baru kontak. Ya, kontak kedua itu 11.32. Oh belum. Maaf belum. Nah ini kita akan berpindah ke Tanjung Kodok sekarang. Jadi waktu sudah menunjukkan lebih dari 11.30 sudah lebih ini. Nah ini kita menuju ke Tanjung Kodok itu kira-kira di di Dekat Tuban. Tuban ya. Kira-kira 30 km sebelah timur. Nah ini Tanjung Kodok. Tanjung Kodok. Jadi perbedaan antara Tanjung Kodok dan Borobudur itu berapa menit ya? Sekitar 6 menit ya, saya lihat untuk kontak keduanya itu Kontak ya. kedua. Ya. Mulai totalitas gerhana. Ya. Jadi ini adalah Tanjung Kodok. Ya, ini para ilmuwan yang lagi sedang. Nah ini masih total ini di Tanjung Kodok ini. Di Tanjung Kodok. Ya mungkin sudah totalitas ya. Ini total, ya? 11.32 Tanjung Kodok. 11.32. Sampai 7 meter dari permukaan laut dengan luas areal 12 hektar yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata laut dengan alam batu-batuan yang terdiri dari batu yang berbentuk kodok sehingga dinamakan Tanjung Kodok. Dipilihnya daerah Tanjung Kodok ini sebagai tempat liputan gerhana matahari total oleh Televisi Republik Indonesia, Departemen Penerangan, dan juga sebagai tempat penelitian ilmuwan dari luar negeri dengan beberapa pertimbangan, antara lain daerah Tanjung Kodok ini merupakan daerah gelap yang tepat dilalui oleh garis gerhana matahari total pada hari ini tanggal 11 Juni tahun 1983. Selain itu juga menurut ramalan cuaca dari Badan Meteorologi dan Geofisika Nasional, cuaca di daerah Tanjung Kodok ini pada tanggal 11 Juni berada pada cuaca yang bersih sehingga memungkinkan liputan gerhana matahari total ini dilaksanakan. Demikian pula dengan